Dulu di kampung di Sentani ya, khusus saya tidak tahu di mana-mana. Di Sentani itu 1 tahun mau tunggu orang mati juga, setengah mati Pak. Orang yang sudah sakit sampai parah juga, tunggu dia mau mati juga susah sekali. Tapi hari ini bukan orang sakit yang mati, orang sehat yang mati. Ini tiba-tiba juga. Nah itu sebabnya ini budaya ini perlu kita kuatkan. Orang bilang apa? Budaya kuat, negara kuat. Budaya kuat, negara sejahtera, masyarakat sejahtera. Tapi kalau budaya kita sendiri menghancurkan, maka dampaknya hari ini otonomi bagaimanapun banyaknya uang tetap akan hancur orang Papua, karena orang Papua identik dengan kepentingan diri sendiri. Tapi kalau undang-undangnya nanti Pak John dengan Pak Prof, tapi dari sisi adat saya mau katakan semua kita bisa ketika kita sujud dan taat kepada adat dan budaya kita. Ketika engkau saudara dan saya tidak menghargai budayamu, bahwa otonomi tidak akan memberi dampak bagi masyarakat yang ada di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati teman-teman Mbak Materi, moderator yang luar biasa. Pertama saya mau sampaikan begini, kalau saya hanya 2 saja, saya kapasitas diundang sebagai adat, berarti saya tidak masuk ke ranahnya Pak John, tidak masuk ke ranahnya Pak Prof. Mungkin nyambung dengan MRP ya, saya bisa ke arah situ ya. Pertanyaan ini saya punya jawaban 2. Yang pertama iya, yang kedua tidak. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita beri aplaus dulu untuk budaya kita. Dimanapun saudara lahir di daerahmu, itu tempatmu adalah surga kecil yang Tuhan hadirkan. Kita dibangun di atas struktur adat yang luar biasa. Papua dengan 250 suku yang ada ini, orang bilang begini, Papua itu identik dengan konflik. Ketika adat tidak bersatu, konflik pasti akan terjadi. Isu yang paling gampang sekali untuk membuat Papua hancur adalah isu konflik kedaerahan. Dan itu yang hari ini Kotong harus hati-hati. Kenapa saya bilang pertama iya, Otsus itu penting. Karena Otsus itu adalah budaya orang Papua. Strukturnya jelas. Dia punya budaya itu hanya satu saja, mengatur semua masyarakat yang hidup di wilayahnya harus sejahtera. Mau sejahtera, semua orang mau sejahtera ya. Tapi dulu beda dengan hari ini. Mau bilang orang sejahtera susah juga. Susah karena hari ini anak-anak kan sudah kuliah ya, banyak sekali. Dulu tidak ada kuliah. Adat itu bicara bukan ditulis. Adat itu diturunkan. Adat itu diwahyukan. Di mana engkau lahir, di situ kau dibentuk dengan adat dan engkau tahu dan persis bagaimana tata cara hidup dalam melakukan tugas dan aktivitas di daerah masing-masing. Izin Bapak-bapak yang saya hormati, ketika kita ada di tanah ini, saya mau bilang begini, ada orang bilang begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Saya ada di Tanah Tabi, semua adat baik sekali. Pak John punya baik, Pak Ketua punya baik, semua kita baik. Karena memang itulah yang Tuhan hadirkan di tempat di mana kita dilahirkan. Otsus sebenarnya itu budaya dari orang Papua.
Seperti saya, Ondoapi strukturnya jelas. Ada bagian kesejahteraan, ada bagian ekonomi, ada bagian perang, ada bagian ini, semua lengkap. Intinya, siapa yang taat tunduk kepada aturan adat, maka dia hidup lama. Dan dia sejahtera. Saya sangat bersyukur tadi Prof katakan, kau punya orang-orang tua ini mereka tidak pikir tentang ilmu yang mereka belajar, tapi mereka bertolak dari budaya, menentukan dan memutuskan keputusan yang hari ini sudah terdaftar di dalam rancangan keputusan Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Tadi saya pikir, masa orang begitu yang bisa Pak Prof? Coba cari orang ini lagi kah? Masih ada banyak profesor juga. Tapi itu dia. Nah itu sebabnya Bapak otonomi. Otonomi itu identik dengan adat. Kami di Sentani ya, saya ambil contoh saja. Kepemimpinan Ondopolo itu dia mengatur kesejahteraan rakyat. Ondopolo dulu tidak kerja, cari makan pun tidak. Ondopolo tinggal di rumah, orang kasih makan. Semua hasil yang dikelola oleh masyarakat, baik itu di danau, di hutan, mereka bawa, kasih makan. Tatanan adat Sentani, babi 1 ekor itu hanya punya hak yang makan itu hanya 6 orang. 6 orang saja. Biar satu kampung itu ribuan orang juga yang makan babi itu hanya 6 orang saja. Dan itu yang menjadi kekuatan untuk bisa dapat menjaga kenyamanan, kedamaian, dan ketentraman. Ketika orang sudah menyalahgunakan kewenangan ketika mereka mulai mengikuti pendidikan yang tinggi, maka adat itu dianggap sebagai biasa-biasa saja. Nampaknya hari ini Danau Sentani dulu itu ikan tidak perlu susah-susah ya. Tinggal duduk saya dari rumah mancing dapat makan. Kalau mau makan papeda orang bilang kau rebus air saja. Sudah ini ikan itu tinggal kau ambil saja. Hari ini cari ikan sampai orang mau mati baru dapat. Kenapa? Adat ini dilanggar, tidak menghargai. Otsus ini saya bilang pertama setuju karena untuk kesejahteraan rakyat itu penting sekali. Saya di DPR ini sudah 10 tahun. Kalau orang bilang otonomi khusus di Papua, saya bilang tidak ada. Minta maaf ya Pak Prof. Saya bilang tidak ada. Kenapa? Ya orang Papua tipu orang Papua toh. Iya betul. Orang Papua tipu orang Papua. Seluruh OPD yang ada di Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Pak Lukas Gubernur almarhum itu semua orang Papua. Tapi mereka tidak melakukan dan melayani dengan hati. Kenapa? Ya memang itu dia. Jadi ketom berjuang hasil orang Papua, saya bilang jangan percayakan mereka. Lebih baik orang pendatang yang ketom suruh duduk di semua OPD supaya kebijakan yang mereka ambil langsung bersentuhan dengan rakyat. Orang Papua, tipu orang Papua ini yang bahaya. Jadi mahasiswa ini yang biasa demo-demo, saya bilang baguslah hari ini. Tapi adat sudah dilanggar dan semua dilanggar. Adat itu bukan ditulis, tapi saya ini yang Pak Dok, Pak Prof, adat yang ditulis itu yang saya tidak setuju sampai dengan hari ini. Karena adat itu ketika bapaknya mau meninggal, dia panggil anaknya laki-laki, bilang gini, dia cuma pegang saja begini, pegang kepalanya. Semua dari leluhur sampai hari ini, kau tahu semua. Begitu. Tapi hari ini ditulis, saya bilang, waduh kalau ini adat Sentani ditulis lagi itu yang kacau nanti. Betul. Ini MRP juga dari lembaga kultur ini harus juga hati-hati begitu. Jadi ini sudah rusak. Cuma kita bersyukur adat tergeser oleh karena
kekuatan Injil yang luar biasa. Adat itu budaya. Adat itu budaya. Budaya itu ya saya tidak usah bicara. Bapak Ibu tahu toh, siapapun yang ditunjuk menjadi pemimpin itu sudah melekat pada dirinya. Tapi budaya itu ketika Injil masuk, Injil punya kekuatan itu yang melemahkan orang adat, sehingga adat hari ini kacau, tidak apa-apa. Karena kita lebih memilih Injil adalah kekuatan Allah, sehingga adat itu hanya yang baik-baik saja kita jalan, begitu. Kalau benar-benar berjalan sesuai dengan tuntutan adat, saya pikir ini semua orang di Papua mati. Mati karena apa? Lebih-lebih di kampung tuh, kalau dibawa ke pimpinan Ondoapi, struktur jelas, kau yang melawan, malam bisa kubur kau, begitu. Tapi Injil adalah kekuatan Allah yang dapat mengubah budaya. Kita bisa dapat melakukan yang namanya untuk mensejahterakan rakyat saja hari ini. Otsus itu, dia datang untuk mensejahterakan rakyat. Tapi yang tolak kan orang Papua. Orang pendatang tidak pernah tolak kok. Dari sisi politik yang tadi disampaikan oleh, sebenarnya menurut saya tidak ada namanya OAP dan non-OAP. OAP harga mati. Gubernur, wali kota, bupati, seluruh Indonesia boleh mereka pakai yang dia punya model. Tapi kita Papua, kekhususan yang diberikan oleh pemerintah, ini kekhususan yang tidak sempurna. Setengah saja ya Pak John. Ini Pak John ini bagian regulasi di DPR, jadi dia ketuanya. Dia dari pengangkatan, jadi dia bilang Papua punya masalah, nggak usah kamu ribut, saya yang tanggung semuanya. Begitu. Begitu. Jadi Bapak Ibu, yang saya bilang, yang pertama saya setuju karena otonomi itu mensejahterakan rakyat. Otonomi itu identik dengan budaya. Dari dulu orang hidup ramah, hidup sejahtera karena mereka saling menghargai. Hari ini kan Koton tidak bisa menghargai orang lain. Siapa pintar, dia banyak bicara, dia yang dihargai. Orang yang di kampung seperti Pak Ketua ini dengan saya tidak dihargai. Karena kau bilang apa? Kau baru sarjana, saya sudah profesor. Luar biasa. Jadi adik-adik yang mau jadi sarjana, lebih baik kau ikuti belajar dari adat. Tatanan hidup yang baik itu membawa engkau untuk menikmati hidup yang lebih baik ke depan. Hari ini kenapa tiap hari ada orang mati terus? Masalahnya tidak menghargai. Sadar atau tidak sadar, itu sudah akibatnya yang kau alami hari ini. Dulu di kampung di Sentani ya, khusus saya tidak tahu di mana-mana. Di Sentani itu 1 tahun mau tunggu orang mati juga, setengah mati Pak. Orang yang sudah sakit sampai parah juga, tunggu dia mau mati juga susah sekali. Tapi hari ini bukan orang sakit yang mati, orang sehat yang mati. Ini tiba-tiba juga. Nah itu sebabnya ini budaya ini perlu kita kuatkan. Orang bilang apa? Budaya kuat, negara kuat. Budaya kuat, negara sejahtera, masyarakat sejahtera. Tapi kalau budaya kita sendiri menghancurkan, maka dampaknya hari ini otonomi bagaimanapun banyaknya uang tetap akan hancur orang Papua. Karena orang Papua identik dengan kepentingan diri sendiri. Ada yang berteriak bilang, ketua ini Papua. Kemarin perpisahan nanti ya Pak John ya. Pak John dari Mepago, dia akan, tapi bukan karena masalah, tapi kami dipisahkan oleh pemerintah ada pusat karena diberikan wilayahnya sendiri hari ini. Kalau wilayah sendiri otonomi berlaku untuk Provinsi Papua itu adalah harga mati. Siapapun orangnya, dia berasal dari wilayah lain, tidak punya hak lagi di atas tanah ini. Harus dihargai. Kalau ini keputusan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat juga harus mengakui ini.
bahwa di sini Tabi Sairiri punya hak untuk menentukan siapa pemimpin, siapa yang lain, siapa semuanya. Mereka yang utus. Izin Prof ini yang dari pasal 1 itu ya bikin masalah sampai, tapi itu bukan pusat ya. Saya hari ini lihat bahwa ketum sendiri, kalau ketum saudara dari non-WP datang kasih uang, dia bilang kok maju sudah. Izin Ibu Ketua MRP dari Merauke. Merauke ini hari ini PR-nya kemarin itu orang asli Papua itu cuma 3 saja. Naik saya lihat begini, waduh ini luar biasa. Jadi ibu yang tadi bicara, saya bilang harap besok ini ada MRP provinsi yang baru, terus berjuang bahwa adat diperkuat. Ketika adat kuat, pasti kita akan melawan. Kita punya komunitas apa namanya, Pak John itu kemarin di Papua ini, Kaman itu, ya aman itu. Jadi Dewan Adat ada masuk di dalam itu. Ini orang-orang yang ada di dalam di seluruh Indonesia ini, mereka punya kekuatan juga luar biasa. Jadi kalau Ibu Doran sudah ini masukkan di dalam itu. Yang berikut itu karena tolak. Hari ini semua maju, bupati, wali kota, orang Papua takut tuh. Pak Ketua LSM bagaimana? Takut ya. Saya kemarin karena maju yang ke periode ketiga, di kampung saya, kami di Kampung Bambar itu, Pak Prof itu kampung adat. Semua masyarakat kumpul, saya bilang ini karena kampung adat, otoritas kampung adat itu yang berlaku. Ya, saya maju sendiri Ondoko, baru kamu mau datang main-main dengan saya. Gitu. Nah, saya ambil mic, sampaikan terima kasih untuk panitia penyelenggara. Karena saya maju provinsi, saya beri kesempatan untuk 4 kotak itu, silakan kamu taruh di meja. Yang 1 untuk provinsi, taruh di sini, saya tusuk. Ini adat, otonomi khusus juga. Karena otonomi khusus bicara tentang kearifan lokal. Kearifan lokal itu ini sudah yang kita harus lakukan. Sehingga kita tidak buka ruang lagi untuk orang lain datang mengintervensi kita. Sekalipun KPU, apalagi Panwas, Bawaslu, mereka datang, saya bilang kumpul saja. Kampung ini kan kampung saya, rakyat ini kan rakyat saya, yang urus saya, yang mati saya yang urus, dia punya mas kawin saya yang urus. Yang kau datang bicara mau pilih orang lain untuk, iya. Nah itu sebabnya jadi Ondoapi harus baik, jangan jalan-jalan terus. Tapi saya mengerti hari ini karena politik dapat intervensi adat, maka adat sudah mulai tergeser dari itu. Jadi adat ini sebenarnya murni, tapi politik kepentingan yang masuk akhirnya ya mulai rubah. Terjadi dualisme Ondoapi di Sentani, Pak Prof. Saya ketua Dewan Adat ini, saya mau perbaiki itu susah juga. Saya bilang ya kita sama dengan pilkada. Untungnya bukan 5 tahun kita pilih Ondoapi. Coba kalau 5 tahun semua orang mau juga. Gitu. Kenapa? Kepentingan. Dalam menentukan pemimpin tidak boleh ada orang sembarang. Seperti saya. Kau salah, kau merontak, Bapak tidak lama. 1 minggu kau lewat. Begitu. Nah itu sebabnya saya tidak bicara undang-undangnya, tapi dari sisi otonomi khusus itu budaya orang Papua. Cuma kita sendiri yang tidak mengerti budaya,
ketika kita menjenjang sebuah pendidikan, kita memilih pemahaman yang baik, maka kita terjemahkan adat itu dengan sebuah pikiran kita. Adat itu dulu orang tua duduk begini baru dia bicara, besok ini begini, ketong ke sini, ini kita punya hubungan, lakukan seperti ini supaya semua sejahtera. Otonomi khusus, saya pikir-pikir, saya sebagai Ondoapi, jadi memang di sana pikiran pemimpin hanya bagaimana rakyat sejahtera, itu aja, tidak ada lain-lain. Yang membuat rakyat tidak sejahtera karena kesalahan rakyat sendiri, tidak menghargai. Kalau di Sentani budayanya satu, babi tidak boleh potong di mana-mana. Kok bisa dapat dari mana-mana, tapi potongnya di Ondoapi. Hari ini babi dia potong di rumah, ya makan saja. Kalau saya biasa bilang Ondoapi itu kalau cium bau saja kenyang. Iya Pak Prof, saya kenyang. Kenyang. Orang lapar 1 tahun saya masih kenyang. Gitu. Karena memang ini budaya. Sebenarnya yang masalahnya begini, kau makan, habis, kau menderita, kau setengah mati, kau cari hidup, kau berjuang, sampai kau mati, kau susah juga. Jadi hari ini Ibu dari MRP, keputusan yang dibuat, yang sudah dipikirkan baik-baik, kita mari terima saja. Karena regulasi tidak bisa berubah untuk 5 tahun. Dia tetap akan jalan. Saya salah satu yang ikut dengan Prof untuk otonomi plus, orang bilang itu. Regulasi yang sudah dibentuk waktu itu tuh saya baca itu, Pak, masih ada formatnya, tapi sudah rubah dengan itu keputusannya. Keputusan yang dirancang oleh ketemu punya orang-orang hebat ini adalah keputusan yang membuat masyarakat Papua sejahtera di atas tanahnya sendiri. Namun keberpihakan pusat dengan Papua ini berbeda. Kepentingan mereka itu yang lebih utama, sehingga sekitar 30 ya Pak? Sekitar itu. Saya juga mengantar sampai di sana, cuma Pak Menteri bilang kami begini, sudah kamu pulang terjemahkan otonomi khusus sesuai dengan tempat tinggalmu. Kau pikir apa? Kau bikin itu. Saya bilang wah ini juga. Jadi kemarin saya lakukan di Bambar seperti itu. Ini otonomi khusus. Saya mau pikir apa saya buat untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh ada intervensi. Jadi Gakum tuh datang, saya bilang Pak ini ada masalah. Terada, ini masalah saya yang tusuk tadi. Oh ya sudah, amankan saja. Gitu. Saya harap harus beranilah. Kalau tidak berani ya saya harap ini juga Pak Ketua LSM harus sampaikan. Jadi otonomi khusus itu kita mau buat apa saja, yang penting jangan bertentangan kita bunuh orang, itu aja. Tapi kalau untuk kesejahteraan rakyat dimanapun kau berada, di situ adalah hakmu untuk menentukan nasib rakyatmu ke depan seperti apa. Jadi kalau Pak Ketua LSM besok mau maju DPR 2029, sudah lakukan itu saya, tidak ada masalah. Terima kasih banyak, saya cuma sebatas itu saja. Tapi kalau undang-undangnya nanti Pak John dengan Pak Prof. Tapi dari sisi adat saya mau katakan, semua kita bisa ketika kita sujud dan taat kepada adat dan budaya kita. Ketika engkau saudara dan saya tidak menghargai budayamu, bahwa otonomi tidak akan memberi dampak bagi masyarakat yang ada di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan.